Sejak lama saya selalu mengatakan bahwa pertandingan tim nasional Indonesia itu tidak harus selalu digelar di GBK, tidak harus selalu digelar di Jakarta, karena Indonesia ini bukan hanya Jakarta. Stadion di Indonesia itu juga bukan hanya GBK, saudara-saudara. Gelarlah di kota-kota lain di luar Jakarta. Kalau perlu di luar Jawa, di Papua, di Kalimantan, di Aceh. Jadi kalau PSSI mau menggelar Piala AFF di luar Jakarta, ya saya setuju banget, saudara-saudara. Cocok lah, cocok. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita obrolin, kita omongin, kita cakap, kita bacotin, kita ulas, kita analisis, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, saudara-saudara. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, Piala AFF itu akan bergulir bulan Desember. Bulan Desember, Indonesia akan menjalani pertandingan pertama tanggal 9. Sementara, karena Indonesia ada di grup B, ya. Sementara di grup A pertandingan pertama itu tanggal 8 Desember. Indonesia akan menghadapi Myanmar, kemudian Filipina, Laos, dan Vietnam. Formatnya adalah 2 kali pertandingan home dan 2 kali pertandingan away. Indonesia akan menjalani pertandingan away melawan Myanmar. Itu tanggal 9 Desember di Yangon. Kemudian melawan Vietnam itu juga Indonesia akan away tanggal 15 September di Putau. Kotanya namanya Putau. Kemudian Indonesia akan menjadi tuan rumah tanggal 12 Desember melawan Laos dan tanggal 21 Desember melawan Filipina, saudara-saudara. Rencananya awalnya itu settingan awal itu Piala AFF ini akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tetapi kemudian PSSI berencana memindahkan pertandingan itu di fase kualifikasinya itu kemungkinan besar di Stadion Manahan di Kota Solo. Nah, alasannya adalah rumput di GBK itu akan menjalani perawatan nanti sampai pertandingan melawan Bahrain kalau nggak salah bulan Maret di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan itu alasannya. Alasan lainnya adalah kemungkinan besar karena lawannya cuma Laos dan Filipina di event yang bukan event yang penting-penting amat lah, maksudnya bukan event grade A, bukan event resmi FIFA. Ya dikhawatirkan kalau main di stadion yang besar itu penontonnya tidak penuh dan itu justru akan merugikan tim nasional Indonesia sendiri karena dukungan yang berkurang. Maka itu dipindah ke luar kota, khususnya ke Solo, supaya dengan stadion yang relatif lebih kecil dari GBK itu stadion bisa penuh dan animo masyarakat akan penuh. Kemudian dan itu juga memberi kesempatan kepada supporter-supporter tim nasional Indonesia yang tidak berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Yang berasal dari daerah itu juga bisa mendukung tim nasional Indonesia. Karena bagaimanapun juga Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Tim nasional Indonesia itu milik seluruh orang Indonesia. Orang Indonesia yang baik di Indonesia maupun di luar negeri. Itu jadi bukan hanya milik orang Jakarta. Dan ini menurut saya adalah sesuatu yang bagus. Cocok, bagus. Dan ini sudah saya suarakan, sudah saya katakan di channel saya ini selama berkali-kali saya sudah mengatakan itu bahwa ada baiknya tidak semua pertandingan tim nasional itu diselenggarakan di Jakarta, di GBK. Karena Indonesia ini luas, saudara-saudara.
keputusan yang benar, saudara-saudara, benar, baik, dan ya memang sudah seharusnya seperti itu, terlepas dari apapun alasannya ya, di rumput lah, apapun ke rumput nggak menjalani perawatan pun ya memang sudah seharusnya pertandingan selevel inilah, Piala AFF kayak begini nih harus main di luar Stadion Gelora Bung Karno, nggak usah lah, karena begini, ini Piala AFF tentu saja bukan kalender resmi FIFA ya, itu sudah jelas lah, semua orang sudah tahu itu. Kemudian tim yang tampil di sini juga bukan tim-tim level Asia kelas 1 seperti Jepang, Korea, Cina, Arab Saudi, Iran, Qatar, Bahrain dan lain-lain, Australia seperti itu, bukan. Ini hanya klub-klub tim-tim dari Asia Tenggara seperti ya Laos itu tadi, Filipina, Myanmar, Vietnam, Malaysia, Thailand, nah kayak begitu, Timor Leste, kayak begitulah. Jadi bukan tim-tim yang penting-penting sekali, bukan. Dan memang itu sudah seharusnya digelar di luar Jakarta, karena Indonesia itu juga punya banyak stadion, saudara-saudara, punya banyak stadion. Kita tahulah di Bandung saja ada 2 stadion atau 3 stadion, kemudian di Bekasi, di Bogor, di Solo, di Semarang, di Yogyakarta itu ada 3 stadion yang representatif untuk menggelar pertandingan internasional. Di Surabaya, di Malang, baru renovasi, di macam-macam lah, di seluruh Indonesia. Di Bali kita punya. Jangan lupa kemarin PON Aceh itu juga baru renovasi stadion Harapan Bangsa, itu juga bisa dipakai. Stadion di Murtala juga direnovasi. Stadion utama Sumatera Utara, Stadion Batakan di mana itu, Balikpapan. Kemudian stadion yang Palaran, stadion yang dulu dipakai PON itu juga sekarang kabarnya gimana. Di Pekanbaru juga ada stadion utama Riau. Stadion apalagi di situ juga ada stadion lain yang kandangnya PSPS. Di di mana, Palembang juga kita punya Gelora Jakabaring. Kemudian di Papua, saudara-saudara tahu ada stadion besar di situ, Stadion PON 2021, Stadion Lukas NMB yang nggak kepake juga, dan sayang kalau sebenarnya itu bisa dipakai untuk tim nasional. Di Ternate kemarin baru saja selesai renovasi Stadion Gelora Kieraha, kandangnya Malut United. Jadi stadion di Indonesia itu banyak sekali yang bisa dimanfaatkan untuk pertandingan tim nasional Indonesia, supaya semua orang Indonesia itu merasakan bahwa ya tim nasional, kita punya tim nasional. Jangan hanya mereka nonton di alun-alun kota dengan giant screen, kan kasihan juga, saudara-saudara. Memindahkan pertandingan dari GBK ke Stadion Manahan di fase kualifikasi itu adalah keputusan yang tepat. Nanti tergantung nanti setelah semifinal itu juga, semifinal dan final itu nanti juga tolong dicari tempat yang lain selain Jakarta. Misalnya di penyisian sudah di Solo kan, nah semifinalnya mungkin bisa di Surabaya, finalnya di Bandung, atau finalnya di Medan, atau semifinalnya di Bali, atau di Balikpapan, atau di mana. Pokoknya itu penting sekali, saudara-saudara, untuk menggilir pertandingan tim nasional. Kenapa? Karena di seluruh dunia, kecuali tim nasional Inggris, tim nasional Skotlandia, tim nasional mana lagi, Wales, itu semuanya tim negara-negara besar itu selalu di rolling, diputar. Kita lihat sajalah Jerman. Nah, Jerman tuh nggak selalu main di Berlin, kotanya Berlin, tapi dia nggak selalu main di Berlin. Dia main di München, di Allianz Arena, dia main di Mönchengladbach, dia main di Frankfurt, dia main di Hamburg, dia main di Wolfsburg, dia main di Gelsenkirchen, nah kandangnya Schalke, dia main di Westfalen, di Dortmund, itu mereka lakukan. Italia apalagi, Roma, iya mereka main di Stadio Olimpico, tapi mereka juga main di San Siro. Tidak hanya itu, mereka juga main di Empoli, Bari, Palermo, mana lagi ya, Parma, Napoli. Mereka main di kota-kota seperti itu. Spanyol yang juara Piala Eropa pun melakukan yang sama. Mereka main yang UEFA Nation League terbaru, mereka main di Tenerife. Tenerife itu di kepulauan di dekat Afrika sana. Sebelumnya mereka main di Mallorca, di Kepulauan Balearic. Mereka juga main di Valladolid, mereka main di Eibar. Kota-kota kecil pun mereka sambangin.
Argentina, Brasil juga sama. Mereka tidak selalu main di ibu kota negaranya, tapi main di kota-kota. Jadi ini bagus sekali untuk Indonesia, apalagi kalau kita punya apa istilahnya pemeringkatan. Jadi misalnya pertandingan level A, oke lah, Jepang lawannya Jepang, Arab Saudi, Korea, Iran, Qatar, Cina, Bahrain, Australia main di GBK, itu oke. Nanti dibikin lagi kualifikasi level B, misalnya negara-negara ASEAN, nah itu main di luar Jakarta. Nanti bikin lagi junior, junior dan sepak bola putri bikin di luar Jawa misalnya, kan nggak masalah, di Papua, di Ternate, di Bali, di Kalimantan, di Sumatera, di mana lagi, Sulawesi, kalau ada stadion itu kayak begitu. Jadi itu menurut saya bagus. Bagaimana dengan persaingan itu sendiri? Persaingan sih saya rasa Indonesia, kalau walaupun ini Indonesia sudah resmi mengumumkan daftar pemain, ya mayoritas adalah pemain-pemain berusia 20, 21, 22, U22 lah, kira-kira seperti itulah tim nasional Indonesia U22 dengan beberapa pemain senior abroad, misalnya seperti Pratama, Asnawi, kemudian juga ada pemain muda yang abroad seperti Marcelino, Rafael Strike, kemudian Ivar Jenner. Tapi Jens Reven kok nggak dipanggil ya? Ya saya ini seharusnya Jens Reven diberi kesempatan lah daripada Rafael Strike. Saya rasa mending Jens Reven lah dikasih kesempatan main di Piala AFF. Kemudian ada beberapa pemain yang mayoritas adalah alumni U20 dulu yang akan tampil di Piala Dunia U20 yang batal, misalnya Hoki Caraka. Ada Ferrari juga di situ. Ferrari juga sudah main di senior. Dava Fasya. Ada Ronaldo Joy Bera Kuateh yang sekarang main di Muangthong United. Jadi ini adalah skuad yang bagus menurut saya, bagus masa depan, dan memang itu harus dilakukan. Biarkan pemain seperti Kevin Dick, Mes Hilger, kemudian Saint Patinama, Sandy Walsh, Jordi Amat main di kualifikasi Piala Dunia, Rizky Ridho main di Piala Dunia, sementara pemain-pemain di Piala AFF ya cukup pemain-pemain muda ini akan baguslah masa depan Indonesia karena akan ada layernya. Tim A, tim B, tim C, kalau saya rasa ada lapis ketiga seperti tim-tim di Eropa sana, di luar negeri sana, mereka juga yang besar-besar itu mereka punya tim seperti lapis. Ya ini menurut saya bagus sekali dan ya memang sudah seharusnya dilakukan. Peluang saudara-saudara, saya berani yakin lah Indonesia bisa setidaknya final, ya bukan hanya final. Saya rasa peluang Indonesia itu juara cukup besar saudara-saudara. Di grup ini ya, di grup ini mungkin kita akan bersaing dengan Vietnam lah, tentu saja, karena Vietnam dia akan main dengan tim utama dia, tim A dia, Nguyen Litin, terus Nguyen Quang Hai, Dang Van Lam, Philip Nguyen, kemudian Rafael Son, nah yang pemain naturalisasi dari Brasil itu, dia akan main dengan tim utama dan mereka serius sekali menghadapi pertandingan ini. Kemudian Laos itu juga tim yang berat, yang cukup berkembang dengan cukup bagus. Kemarin terakhir pada FIFA Matchday edisi sebelumnya itu mereka menahan imbang Thailand, saudara-saudara. Walaupun Thailand juga bukan tim A, tim B, saudara-saudara. Tim B sama gabungan antara pemain utama dengan pemain muda itu Thailand. Gimanapun juga menahan imbang Thailand di Bangkok, saudara-saudara, terlepas dari Thailand tim A atau tim B-nya, itu adalah sesuatu yang bagus sekali dan saya rasa Laos akan bisa menjadi kuda hitam lah, kuda hitam di grup ini, bisa merepotkan Indonesia, bisa merepotkan Vietnam. Kemudian Filipina, kita tahu sendiri mereka juga akan tampil dengan tim utamanya, walaupun mungkin saja beberapa pemain abroad mereka yang ada di Eropa tidak akan bisa tampil, tetapi pemain abroad yang ada di Asia Tenggara kemungkinan juga bisa main. Bisa main atau saya nggak tahu. Tetapi ini juga tim yang cukup bagus, saudara-saudara, setidaknya di level Asia Tenggara. Sementara Myanmar ini juga yang tim bagus juga. Kita nggak boleh meremehkan semua tim. Ini cukup tim yang bagus. Tetapi dalam pemahaman saya, dalam pengamatan saya, dengan menggunakan pemain-pemain U22 seperti ini, saya berani yakin sih Indonesia bisa lolos lah setidaknya ke semifinal. Minimal semifinal, bahkan bisa ke final. Dan bukan tidak mungkin, bukan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan pecah telur, saudara-saudara, pecah telur menjadi juara Piala AFF untuk pertama kali. Nanti kan di grup sebelah kan ada Thailand, Malaysia, dan Singapura yang akan menjadi salah satunya mungkin akan menjadi lawan di semifinal dan final.
Saudara-saudara, saya ingin menegaskan kembali bahwa Piala AFF tetap penting. Kita nggak boleh underestimate lah, nggak usah sombong, nggak usah sok-sokan seolah-olah kita ini langganan ikut Piala Dunia, langganan juara Piala Asia, sehingga kita mengesampingkan Piala AFF. Nggak usah seperti itulah, nggak usah teriak-teriak King Indo, Indonesia menggendong ASEAN, nggak usah kayak begitu. Itu terlalu sombong menurut saya. Menurut saya, Uzbekistan aja menang di kualifikasi Piala Asia aja biasa aja. Indonesia menang sekali sudah kayak juara Piala Dunia. Jadi biasa saja saudara-saudara, tetap menginjak bumi lah, down to earth, tidak usah sombong, fokus, tetap menganggap piala ini penting walaupun bukan prioritas. Dan apa yang dilakukan Sintayong dengan menggunakan pemain U22 ini saya rasa sudah benar, sudah tepat sekali. Kita nggak usah ngoyo. Bahasa Surinamenya seperti itu, nggak usah ngoyo, tetapi kita juga memikirkan masa depan. Karena tim utama juga, walaupun tim utama Indonesia itu, tim A itu pemainnya juga masih muda-muda, tetapi kita juga butuh lagi pelapisnya. Karena semakin ada banyak persaingan internal di tim itu akan semakin bagus, saudara-saudara. Yang untung adalah Indonesia. Karena nanti 2025 ada SEA Games. Kita adalah juara bertahan SEA Games, sehingga mau tidak mau tim ini bisa dipaksa untuk berjuang mempertahankan medali emas SEA Games. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Tadi kita bicara tentang Piala AFF 2024, tentang keputusan Indonesia, keputusan PSSI yang berencana menggelar pertandingan-pertandingan Piala AFF 2024 itu di luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di luar Jakarta lah kira-kira seperti itu. Mereka beralasan bahwa rumput GBK itu akan menjalani perawatan sampai nanti Maret, digunakan untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C lanjutan, ketika Indonesia kedatangan Bahrain kayaknya. Bahrain atau Cina, ya pokoknya itulah. Jadi mereka mencari alternatif. Ada beberapa alternatif yang dicari. Misalnya di Stadion Manahan di Solo, kemudian di Gelora Bung Tomo di Surabaya, kemudian di Sijalak Harupat di Bandung, Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ada juga Stadion Batakan, ada juga Stadion Wayan Dipta, Stadion Sumatera Utara, Stadion Aceh. Banyaklah saudara-saudara, ada alternatif yang sedang digodok. Walaupun kemungkinan besarnya adalah kalau nggak di Solo ya di Surabaya. Tetapi itu bagus saudara-saudara. Bagus, saya dukunglah itu. Saya dukung dan saya setuju dan saya cocok itu kalau PSSI menggelar pertandingan Piala AFF di luar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Karena Indonesia ini luas. Pertama, Indonesia ini luas. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Dan kedua, stadion di Indonesia itu banyak sekali saudara-saudara. Banyak sekali bagus-bagus dan semuanya representatif. Kalaupun fasilitas pendukung misalnya lapangan latihan, hotel, itu di Indonesia itu juga banyak. Hotel bintang 5 itu nggak hanya ada di Jakarta. Di banyak kota, di banyak tempat itu juga sudah. Jadi ini sebagai pemerataan. Kemudian ini juga sebagai apa ya, biar masyarakat itu tidak iri. Kan selama ini ada kesan bahwa ya tim nasional itu hanya milik orang Jakarta. Bobotoh itu tampaknya malas juga. Supporter bonek atau apa itu malas juga untuk mendukung di Jakarta. Jadi dengan pemerataan ini otomatis bonek, bobotoh, kemudian mana lagi ya, Slemania itu nggak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta untuk mendukung perjuangan tim nasional. Karena semua itu adalah Indonesia. Mereka juga warga negara Indonesia, berhak mendapatkan kesempatan yang sama, berhak menikmati, berhak melihat pemain tim nasional. Nah, kemudian juga pertandingan Piala AFF ini kan juga levelnya bukan pertandingan grade A yang seperti Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Ya enggak, lawannya juga hanya Laos, Myanmar. Nggak usahlah mewah-mewah disambut
di Jakarta, kecuali kalau kita hadapi lawan kayak kemarin Jepang, Saudi, Australia, oke lah itu memang sudah sewajarnya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan ribuan supporter, kemudian fanatismenya, kemudian publikasinya. Tapi kalau level AFF seperti ini ya cukuplah di daerah. Nanti U20, U17 itu juga sama. Sepak bola putri, itu juga menurut saya cukup digelar di daerah, nggak usah dipaksakan main di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton. Karena nggak ada yang maksa kalian nonton ini. Kalau saudara-saudara merasa punya pendapat sendiri, punya pengetahuan sendiri, silahkan bikin konten sendiri, mana tahu ditonton oleh 1 triliun penduduk bumi. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!